Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wasahhil akhlaqana bil halam waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Alhamdulillah, terima kasih banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutkan. Wabil khusus ada Ustadz Fatur Rahman Hasi, kita manggilnya Ustadz Paong waktu di pondok. Jadi ibu, kalau tadi saya dikenalkan oleh beliau, sekarang giliran saya memperkenalkan beliau. Ceritanya saya ini murid beliau sebetulnya. Waktu mondok 6 tahun di Cimone. Saya orang Sukabumi, orang Sunda asli. Merantau ke Tangerang. Memang dulu hidup di lingkungan keluarga, kakek nenek yang nyuruh kita mondok sejak SD. Merantau ke Tangerang, minta ke orang tua masuk pondok. Ketemulah sama beliau. Jadi saya datang ke sini ini serba salah. Kalau saya iyahin, saya jadi nyeramahin guru saya. Kalau saya nolak, saya takutnya dianggap tidak menghormati guru saya. Tapi ya sudahlah, sudah terlanjur. Beliau ini guru saya dan awet muda. Selalu awet muda seperti yang ibu lihat ya. Alhamdulillah kami diajari oleh beliau banyak sekali ilmu-ilmu yang dulu kita pelajari di pesantren. Ada satu pelajaran penting. Ibu ngomong-ngomong anaknya dibawa nggak sih bu? Nggak pada bawa anaknya ya? Oh iya, udah pada rumah tangga ya. Nggak apa-apa pada mampu diajak, cucu juga nggak apa-apa diajak. Saya punya pelajaran berharga bu, silahkan ini ibu jadikan bahan renungan. Saya merasa selama saya mondok, saya mendapatkan pelajaran bukan hanya berupa nasihat dan ucapan, tapi juga pelajaran dalam bentuk keteladanan. Dan pelajaran yang disampaikan dalam bentuk keteladanan itu lebih berdampak ketimbang nasihat-nasihat dan ucapan-ucapan. Ibu sering gak nasihatin anaknya? Nemu gak anak udah dinasehatin berkali-kali, dia muak dengan nasihat itu, bahkan membenci orang tuanya. Ada kan ya? Sebetulnya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, salah satu metode mendidik yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan banyak memberi nasihat, bukan banyak berucap. Bahkan ibu kalau baca biografi kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu lebih banyak mendidik sahabat-sahabatnya yang dulunya keras permusuhannya kepada Islam. Banyak sekali kan sahabat-sahabat dulunya memusuhi Islam, tiba-tiba hatinya lembut, bahkan menjadi pahlawan dalam sejarah Islam. Sosok yang paling kita kenal Umar bin Khattab, ada Khalid ibn Walid, ada Amr bin As, ada Umair ibn Wahab. Banyak sekali. Ada siapa lagi itu? Wahsy yang dulu pernah membunuh Sayyidina Hamzah, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali. Nabi itu ternyata mendidik sahabatnya dengan taghaful. Taghaful itu artinya orang berbuat salah tapi nggak kita tegur langsung gitu loh. Pura-pura nggak tahu. Anaknya ngeleos beli rokok nih. Kalau orang tua zaman sekarang kan langsung, siapa mau beli rokok dia mau diaku anakku aing. Ibu orang Sunda bukan sih bu? Orang Sunda ya? Sudah kabeh. Biasanya begitu orang tua zaman sekarang mah. Anaknya salah sedikit, dicerocotinnya sampai berjam-jam, dinasehatin. Punya harapan anaknya ngedenger nasihat, tapi caranya salah. Akhirnya apa? Jadi perokok berat anaknya. Gara-gara diomelin terus.
Anaknya bolos sekali dua kali, padahal dia sekolah rajin, cuman malas sekali dua kali, malas. Waduh, habis sama orang tuanya, diomelin habis-habisan. Dengan niatan apa? Berharap anaknya disiplin. Anaknya jadi, kamu itu kalau nggak sekolah mau jadi apa? Hidup kamu nanti mau kemana? Seolah-olah kalau nggak sekolah itu hidupnya gelap gitu loh. Padahal banyak orang nggak sekolah hidupnya tuh karirnya bagus-bagus saja tuh, selama dididik dengan cara yang baik oleh orang tuanya. Nabi itu katanya, kalau kita baca biografi kehidupannya, kalau melihat sahabat itu berbuat salah, Nabi itu nggak langsung menegur ketika mereka berbuat salah. Itu Nabi pura-pura nggak tahu, memalingkan muka kayak gini. Nanti ketika ada pengajian umum, sahabat itu yang katakan minum khamr misalnya, ngumpul, ada duduk di pojokan, Nabi bilang, mabalu aqwamin yaf'aluna kadza wa yaf'aluna kadza. Bagaimana keadaan suatu kaum yang melakukan ini dan melakukan itu. Kayak nyindir halus gitu loh. Ngasih nasihat umum, tapi nggak diarahkan langsung ke orangnya, tapi orangnya ngerasa gitu loh. Malu jadinya. Sekarang kita jumpai banyak anak, nggak kekurangan nasihat sebetulnya. Nasihat mah tiap hari diomongin sama orang tuanya. Tapi nggak berubah-berubah karena hilang rasa cintanya kepada orang tuanya, tidak suka dengan cara orang tua menceramahi dirinya. Tiap hari disuruh sholat, padahal dia juga tahu sholat itu wajib. Tiap hari disuruh sholat, bapaknya rokokan depan rumah, ibunya main TikTok, anaknya disuruh sholat, berharap jadi kiai, berharap jadi ustadz. Astagfirullahaladzim. Ada tuh Bu yang kayak gitu, merasa bahwa anak bisa berubah dengan ini nih, dengan ucapan. Enggak. Justru pendidikan yang paling berdampak secara nyata itu pendidikan yang ditunjukkan dengan keteladanan. Kalau ibu mau anak ibu rajin sholat, coba sering-sering ibu takbir waktu pagi sebelum ikut pengajian, sebelum pergi keluar, sholat duha, anaknya ngeliat. Waktu anaknya kecil ya, biar jadi memori bagus buat anaknya. Saya udah Ustadz kayak gitu, tapi anaknya nggak niru. Belum Bu, bukan nggak niru, belum. Malam-malam tahajud doa. Doa orang tua kadang-kadang punya dampak lebih besar ketimbang ucapan mereka. Doa, pernah nggak ibu doain anak, ya Allah tolong berikan hamba anak yang soleh. Jadi ngelihat anak hidup gelap, itu bukan dimurkai, tapi didoain. Doa dan keteladanan dengan harapan kepada Allah supaya memberikan kebaikan. Saya, ibu, tadi kan diceritain sama beliau nih, bisa nulis buku, bisa sekolah ke luar negeri, bisa ceramah ke luar negeri dan seterusnya. Awal mulanya bisa begitu, tentu semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, tapi saya merasa saya bisa kayak gitu karena waktu di pondok dikasih keteladanan yang bagus sama guru-guru. Termasuk waktu di Mesir dikasih keteladanan yang bagus sama guru-guru. Saya punya guru di Mesir Bu, ini mah kisah nyata, saya nggak mengada-ngada. Usianya 63 tahun. Sholat taraweh dari mulai 8:30 sampai jam 2 malam tanpa henti. Allahu Akbar. Semalam itu bisa khatam 6 juz Quran dalam sholat. Kalau 10 malam terakhir Ramadan, itu selesai taraweh 15 menit sebelum subuh. Dari mulai 8:30 sampai 15 menit sebelum subuh. Subuhnya kalau di Mesir itu sekitar jam 3:30. Jadi jam 3:15 baru selesai. Dari 8:30 atau jam 8. Berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 jam sholat. Kita cuman berhenti di tengah-tengah baca kitab 10 menit. Ngaji 10 menit, minum dikit, beliau Allahu Akbar lagi langsung. Kita aja yang muda-muda duduknya paling belakang, beliau paling depan. Dari tahun ke tahun kayak gitu. Dan gak pernah maksa orang supaya datang ke masjidnya. Gak pernah maksa orang untuk sholawat taraweh bersama beliau. Tapi itu masjid setiap mulai Ramadan, hari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, sampai Lebaran.
Orang Bangladesh, orang India, orang Pakistan, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Thailand, penuh. Dari mana itu mereka terdorong meneladani? Bukan omongan, tapi keteladanan nyata. Kesolehan yang tampak melalui perbuatan. Akhirnya apa? Saya, karena didikan beliau ini, datang ke Indonesia. Wah, kata saya coba nih tarawih kayak gini sama santri saya. Tarawih kita mulai jam 8 atau setengah 9, habis buka, dikasih bukaan, makan, selesai itu istirahat sebentar, tarawih lah kita sampai jam 2 malam. Ada yang tepar begini, ada yang lari keluar, ada yang sisa 2 orang gitu loh. Ya tapi gak apa-apa, itu sebagai contoh Bu, bahwa sesuatu yang diteladankan itu lebih nyata dampaknya ketimbang omongan. Di zaman sekarang banyak orang tua pintar ngomong tapi nggak pintar meneladani. Betul nggak Bu? Paling kencang betulnya itu. Meneladankan, maaf, bukan meneladani, meneladankan. Nah, Ibu, saya bisa nulis buku, alhamdulillah. Bisa sekolah di luar negeri, alhamdulillah. Awal mulanya, karena saya waktu di pondok nemu guru kayak Ustadz Paong ini, Ustadz Fatur Rahman. Di sini apa sih Pak panggilannya? Ustadz Paong ya? Ustadz Paong juga sama ya. Jadi waktu di pondok Ustadz Paong ini rajin baca buku. Nah, Ibu kalau berharap punya anak jadi kiai, jadi ustadz, pertanyaan saya sederhana. Ada berapa buku yang ada di rumah Ibu sekarang? Wah, buku Yasin. Buku Yasin. Apa LKS kayak begitu? Buku-buku anak sekolah? Bukan. Bukan. Perpustakaan punya nggak Bu? Perpustakaan mini dah, nggak usah gede-gede. Satu baris saja, satu baris. Jarang ya. Rata-rata megang beginian kan sekarang mah. Iya, rusak Bu. Anak-anak kita rusak mentalnya gara-gara ini nih. Orang tuanya juga yang ngasih masalahnya. Udah kecanduan dilariin ke pondok pesantren. Kan gitu ya? Nah, Ibu, saya terdorong bisa baca buku sampai. Jadi dulu itu waktu mondok, saya suka ngajak beliau diskusi sampai larut malam, sampai jam 12. Ada sekarang zaman santri kayak gitu. Santri ngajak gurunya diskusi gitu. Jarang. Zaman kita dulu, gurunya diajak diskusi sampai jam 12 malam, jam 11 malam. Pak Ustadz, saya habis baca buku ini, saya punya pertanyaan. Wah, diskusi sama beliau. Ngedenger dan melihat gurunya rajin baca buku, akhirnya apa? Kita terdorong kan? Pengen saya kayak begitu. Padahal gak banyak ngasih nasihat bla bla bla, gak banyak, tapi keteladanan, contoh nyata itu berdampak. Anak muda sekarang itu semakin sering dinasehatin, semakin muak mereka, ya kan? Bosen. Tahu Pak, saya juga itu tuh wajib. Cuman kan harus tiap hari juga ngingetin sholat itu. Sholat mulu, sholat mulu, sholat mulu. Lu sholat apa kagak? Kan suka dibilang gitu anak zaman sekarang mah sama orang tuanya. Ya salah juga Bu. Ngomong sholat tiap hari itu salah juga. Bukan salah merintah sholatnya, caranya. Bikin anak muda gak suka. Lebih baik kita banyakin doa, banyakin contoh. Nyuruh sholat sekali 2 kali, bangunin sholat. Mungkin sekarang anak kita belum sadar, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, boleh jadi omongan kita keinget sama dia. Dia sadar. Itulah salah satu sebab yang membuat anak-anak remaja sekarang hidupnya rusak. Seringkali kan sekarang mah nyalahin anak-anak remajanya. Anak muda zaman sekarang mah kayak gitu tuh. Sama orang tuanya kurang ajar. Lupa. Dia bisa begitu, salah satu sebabnya karena dari orang tuanya juga. Yang mendidik anak dengan cara yang salah. Kita sekarang pagi ini akan memperingati salah satu peristiwa agung dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya kira ini penting, hal semacam ini penting disampaikan karena ini yang menjadi masalah zaman sekarang, Pak, Ibu. Anak-anak muda itu lepas kendali, mereka terjerumus ke dalam kehidupan yang gelap, salah satunya karena absennya peranan keluarga. Ibunya gak ngasih contoh, bapaknya gak ngasih keteladanan, rasa cinta dalam hati anak hilang, cari pelarian mereka.
Cari pelariannya Isam Ima, bermain game, nongkrong di kopi shop, nongkrong di bar, macam-macam lah sudah itu. Salah satu sebabnya karena kita jauh dari tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bu, itu yang pertama. Kalau mau punya anak, jadi ustadz, jadi kiai, apalah istilahnya. Coba kasih lingkungan yang baik. Atau gimana mau anak kamu jadi kiai? Di rumahnya juga nggak ada contoh anaknya, kali bapaknya ngajak anaknya, kalau ngajak doang sih gampang, cuma nyontohin bapaknya baca buku, baca kitab, anaknya ngelihat, itu kan mahal itu kayak begitu. Itu yang bikin anak itu terdorong, cinta kepada ilmu. Saya dulu begitu, ngelihat guru saya, ngelihat ustadz ini, ngelihat ustadz itu, terdorong. Dan itu penting Bu, zaman sekarang. Yang kedua, yang bisa kita petik pelajaran penting dari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad itu mampu mengubah kehidupan orang yang tadinya keras hatinya sampai lembut selembut-lembutnya. Banyak sekali kisahnya, kita nggak cukup waktu membahas satu persatu. Tapi intinya orang semakin cinta, semakin dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka cahaya itu akan masuk ke dalam hatinya. Ketika cahaya sudah masuk ke dalam hati, cahaya nggak akan bisa menyatu dengan kegelapan. Betul nggak Bu? Masjid gelap, kita nyalain lampu, yang hilang gelapnya atau cahayanya? Bagus. Anak muda kita, anak-anak ibu, anak-anak bapak, mungkin hidupnya gelap, mau hidupnya terang. Kalau mau hidupnya terang, beri mereka cahaya. Dalam Al-Quran, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai cahaya. Bahasa Arabnya nur. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyi. Pada hafal Quran nggak sih Bu? Qad ja'akum Al-Maidah. Qad ja'akum rasulum ya ahlal qad rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Lanjutannya qad ja'akum minallahi nur. Telah datang kepada kalian nuru wa kitabum mubin. Cahaya dan kitab yang memberikan penjelasan. Ulama menjelaskan cahaya yang dimaksud dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Cahaya. Jadi kalau anak kita, anak didik kita, santri, anak didik ibu di rumah mengenal Nabi Muhammad dan hatinya diselimuti rasa cinta kepada Nabi Muhammad, dibacakan sejarah hidupnya, diperkenalkan sejarah hidupnya, hidup sahabatnya dan seterusnya, hatinya akan diselimuti cahaya, dan cahaya nggak bisa menyatu dengan kegelapan, kemaksiatan. Kalau mau hidup anaknya baik, ibu, pesan dari Al-Quran, penuhilah hidup anak kita dengan cahaya, dan cahaya yang sejati itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya sederhana Bu, berapa kali seminggu anak ibu waktu kecil baca sirah Nabi? Kayak gini nih. Mikir dia. Di sekolah, kata siapa Bu di sekolah? Di sekolah kadang-kadang nggak dibacain. Coba tanya anak-anak zaman sekarang itu, Nabi Muhammad lahirnya tahun berapa beliau lahir? Pada geleng-geleng kepala itu. Tahunnya tahun gajah, tapi tahun berapa Masehi? Ya, ibu bisa menjawab, tapi coba anak-anaknya. Nabi Muhammad itu kenapa disebut sebagai nabi? Ini saya nanya sama ibu dah. Ya udah ngaji, ini sering ngaji kan di sini kan? Itu pertanyaan sederhana Bu, dan itu syahadat kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad utusan Allah. Kalau anak ibu nanya, mama, papa, kenapa Nabi Muhammad disebut sebagai nabi atau utusan Allah? Alasannya kenapa? Buka peci kan kita kan? Kok kamu nanya gitu Nak? Kamu udah mulai ragu? Oh enggak, aku pengen
Aku hanya sebatas ingin tahu. Boleh jadi Anda zaman sekarang pada kritis-kritis, Pak. Pada kritis-kritis ininya nih. Nanya kayak begituan, gimana cara jawabnya? Lihat, Muslim yang 40-50 tahun jadi Muslim, kerjaannya sholat tiap hari, ditanya kenapa Nabi Muhammad disebut sebagai Nabi. Oh, karena Nabi Muhammad itu orangnya jujur. Tapi orang jujur mah banyak selain Nabi Muhammad juga, iya nggak? Dan mereka bukan Nabi. Orang jujur banyak. Gak bisa dengan alasan kejujuran doang. Oh, karena Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dibalik lagi pertanyaannya. Orang nanya, kenapa Nabi Muhammad utusan Allah? Dijawab sama dia, ya karena Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ada yang kayak gitu tuh jawabannya. Kita ini beragama selama ini banyak ritual, banyak seremoni. Banyak acara, banyak upacara. Banyak zikir berjamaah, sholawat berjamaah. Tapi ngasih majlis taklim yang betul-betul ngasih ilmu, orang pada ngantuk. Ya nggak Bu? Mubalik kayak saya ini nih. Tapi nggak tahu kalau ibu-ibu ya. Pengalaman saya kadang-kadang kalau ceramah orang ribuan itu, 1000, 2000, jelasin beginian. Aduh, Ustaz, bahasa apaan sih kayak begini? Padahal itu syahadat kita. Buat apa kita bikin acara-acara begini kalau ilmunya nggak nambah? Hal-hal dasar yang harusnya kita tahu, kita nggak tahu. Taunya Nabi Muhammad poligami aja kalau yang bapak-bapak itu. Sunnah Nabi katanya. Sunnah Nabi harus ada yang menghidupkan sekarang. Jangan sampai itu sunnah Nabi tidak diamalkan. Itu doang yang diingat. Tapi kalau ditanya coba, bapak-bapak yang poligami Bu, suruh absen istri-istrinya Nabi siapa aja namanya? Ayo ibu sekarang, ada yang hafal? Padahal apa? Para istri Nabi dalam Al-Quran disebut sebagai apa? An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Istri Nabi itu ibunya orang-orang beriman. Anak nggak kenal sama ibu, kira-kira anak apa namanya? Bagus sekali. Ibu nggak kenal sama ibunya ibu. Ya, kita durhaka berarti selama ini. Nggak pernah mengenal sejarah kehidupan istrinya Nabi coba. Itu ibu kita. Quran yang bilang. Berapa banyak kaum muslim sekarang hanya fokus mengerjakan ritual, gak tahu sejarah kehidupan pribadi Nabi Muhammad, para istrinya, sahabatnya. Padahal itu kalau kita ketahui dan merasuk ke dalam hati kita, hidup kita akan berubah. Cara pandang kita akan berubah, mental kita akan berubah, cara kita mandang dunia berubah, cara kita mandang duit berubah, cara kita mandang jabatan berubah, memandang masalah berubah, memandang ujian berubah. Karena hatinya diselimuti oleh nur, cahaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Quran disebut sebagai cahaya. Yang menarik ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad itu setelah disebutkan sebagai nur dalam arti cahaya, qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Selanjutnya Allah bilang yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Ya, ini saya tahu ilmu beginian, tahu bahasa Arab, domir, fa'il, fi'il, ya dari beliau ini, dari Ustaz Paong ini. Tuh lihat Bu. Investasi paling berharga bagi anak didik kita adalah ilmu, nggak ada yang lain. Kalau ngewarisin duit, ibu punya duit banyak, anak banyak, pada berantem, iya nggak Bu? Pada berantem, diwarisin harta orang zaman sekarang pada berantem, diwarisin tanah, warisin tanah. Alih-alih orang tuanya senang di kuburan, didoain sama anaknya, anaknya pada berantem harta. Coba kalau diwarisinnya ilmu, anaknya jadi ustadz, jadi penceramah, jadi kiai, menyebarkan ilmu ke orang-orang. Kalau kita mati, kata Nabi, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalas. Kalau anak cucu Adam itu meninggal, terputus amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, yang kedua apa Bu? Ilm yuntafa' bihi, ilmu yang bermanfaat. Kalau mau ibu punya anak, suatu saat nanti bisa menjadi ahli agama, memberikan pencerahan kepada banyak orang dari sekarang Bu. Doa yang kenceng. Saya punya ibu, alhamdulillah tidak pernah lepas baca Al-Quran setiap hari, tidak pernah lepas sholat duha 12 rakaat setiap hari. Ibu kayak gitu nggak? Kadang-kadang. Ya terserah.
Kalau mau, saya menawarin aja, kalau mau selalu mendoakan, selalu bisa menjadi teladan. Di malam hari tahajud berdoa buat anaknya, udah gitu masuk pondok dapat ustadz yang bagus. Ustadznya ngasih contoh, bukan ustadz versi yang di medsos itu loh. Ada kan Bu ustadz yang tiba-tiba, aduh bahasanya begitulah, mencabuli santrinya. Ada ya yang begitu ya sekarang ya? Ada ustadz kayak gitu, pakaiannya rapi. Pakai udang-udang warna putih. Nyabulin santrinya. Ilmunya nggak manfaat. Kayak gitu Bu. Jadi keteladanan itu mahal. Kalau mau ilmu suatu saat tenang di kuburan, wariskanlah ilmu pengetahuan kepada anak. Saya tapi nggak punya Ustadz. Saya nggak pernah punya pengalaman mondok. Gimana caranya? Masukin pondok pesantren. Di pesantren diajari sama ustadznya, sama gurunya. Terus kalau mau nyari pondok, jangan cari pondok yang cuma mewah doang. Fasilitasnya lengkap. Pondok mewah kalau ajarannya rusak buat apa? Ya kan? Dan saya mau bilang, rata-rata orang-orang yang jadi orang berilmu itu terlahir dari tempat-tempat yang terbatas dan sederhana. Soalnya kalau yang mewah-mewah bikin malas doang, ya kan? Dikasih uang jajan gede, pondoknya mewah. Kan ada pondok-pondok sekarang ada PlayStation-nya kadang-kadang. Bisa main PS, bisa Netflix, nonton Netflix, dikasih jadwal. Ada Bu, itu pondok apa itu? Mau menghasilkan apa itu? Mau menghasilkan apa pondok kayak begitu? Saya mondok di pondok pesantren, di tempatnya beliau itu, subhanallah, kelas menjadi tempat tidur menjadi kelas. Tapi dari situlah pendidikan mental itu kita rasakan. Pak Kiai kami ngasih makan tempe tahu jenggot naga. Jenggot naga itu bihun, kita nyebutnya jenggot naga. Bihun, tempe, tahu, tempe triplek. Kalau makan telurnya itu dipotong jadi 2. Dikasih sambal di atasnya. Celuk gitu, sambal. Sama sayur, sawi, kol, kayak gitu. Sederhana. Dari kesederhanaan itu saya, waktu di luar negeri, bisa survive hidup tanpa banyak mengeluh. Karena kiainya udah nyontohin hidup sederhana kayak begitu. Akhirnya ketika hidup di luar negeri, gak banyak protes, gak banyak ngeluh. Dikasih duit 1 juta sama orang tua, terima-terima aja. Makan tempe tahu udah biasa. Kerak-kerak biasa aja, gak ada yang aneh, biasa aja. Semuanya bisa masuk makanan. Dididik dengan kesederhanaan. Dari kesederhanaan itulah lahir mental yang kuat. Gak banyak mengeluh, gak cengeng. Anak-anak zaman sekarang kebalikannya. Ngelapor ke orang tuanya, dimarahin sama gurunya, orang tuanya datang ngomel-ngomel gurunya. Ya nggak Bu ya? Anak kita dulu nggak begitu Bu. Kita lapor sama orang tua, diomelin sama gurunya, kita yang digaplok. Disalahinnya kita, bukan gurunya. Gimana mau berkah coba itu? Sekarang mah udah beda, mental orang zaman sekarang beda banget. Zaman kita dulu, lapor sama orang tua, ya dasar lu aja yang bandel. Bukan gurunya yang salah. Gak ada tuh cerita ibu saya, bapak saya datang ke pondok protes sama gurunya begini. Gak ada. Saya sekarang ngurus pondok pesantren, itu udah gak kehitung jari. Ngomong sama bapak ibu yang punya anak di pondok, udah manitip ke kita gitu kan. Ada 1-2 masalah, bisa pelan-pelan ngejelasinnya, malah ngegas. Kita diomel-omelin. Gurunya diomel-omelin. Mau dari mana anaknya hidup berkah? Mau dari mana ilmunya manfaat? Bapak Ibu sekalian, jadi salah satu kunci untuk memperbaiki hidup anak-anak remaja yang bisa kita lihat dari keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah model-model pendidikan yang tadi saya sebut. Dan jangan lupa, sempatkan. Kalau anak ibu nggak mondok, sebetulnya ini nasihat bukan cuma buat anaknya, buat orang tuanya juga. Kalau merasa jadi muslim, sholat udah puluhan tahun, iman nggak ada rasanya, memang salah satu sebabnya karena kita kurang mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau baca sholawat, baca barzanji, baca maulid, nggak kerasa rasa harunya nggak ada karena nggak kenal sama nabinya.
Terus acara-acara seperti ini hanya dijadikan momen orang tertawa lepas, ada humor begini. Ya nggak salah sih. Apalagi zaman sekarang orang sukanya kayak begitu. Tapi ilmunya mana? Nah sekarang saya mau ajarin ibu. Ibu, bapak, kita ini memiliki seorang teladan namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad disebut sebagai nabi dan kita yakini sebagai nabi karena ini penting jawabannya. Ini penting karena menyangkut dasar keimanan. Beliau disebut sebagai nabi di samping orang jujur, berakhlak, terpercaya. Di samping semua itu, beliau diberikan bukti kenabian. Bukti kenabian itu dalam ilmu akidah namanya mukjizat. Namanya apa, Bu? Mukjizat. Jadi kalau ditanya kenapa Nabi Muhammad disebut sebagai nabi? Jawabannya, beliau orang berbudi pekerti luhur, tidak pernah berbohong, terekam jelas sejarah hidupnya. Di sejarah hidupnya kita bisa lihat beliau mengaku sebagai nabi dan datang dengan bukti kenabian yang membuat kita yakin bahwa ini bukan manusia biasa. Ini adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya lupa ada ayat yang tadi belum saya jelaskan. Al-Quran ketika bilang yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Terjemahannya begini, Bu. Dengannya Allah memberi petunjuk. Beri petunjuk kita maksudnya. Telah datang kepada kalian nur wa kitab, cahaya dan kitab yang memberikan kejelasan. Maksudnya Al-Quran. Nabi Muhammad disebut sebagai cahaya, Quran disebut sebagai kitabum mubin, kitab yang memberikan penjelasan. Yahdi bihillahu, dengannya Allah memberi petunjuk orang-orang yang mengharapkan keridhoannya. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Ibu yang belajar bahasa Arab sedikit, yahdi itu artinya memberi petunjuk. Kemudian disebutkan domir bihi, dengannya. Domir yang menunjuk satu subjek. Kalau disebut yahdi bihima artinya dengan keduanya. Al-Quran ketika menjelaskan Nabi Muhammad dan kitab kan dua subjek itu. Tapi ketika dibilang Allah memberi petunjuk, tidak disebutkan dua domir, dua kata ganti. Yang disebutkan memberi petunjuk dengannya satu subjek. Kenapa bisa disebutkan cuma satu domir? Padahal sebelumnya disebutkan apa? Cahaya dan kitab yang memberikan kejelasan. Cahaya itu Nabi Muhammad, kitab itu adalah Al-Quran. Harusnya yang dengan keduanya Allah memberi petunjuk. Kan begitu? Tapi Quran menyebutkan yang dengannya tunggal. Jawaban para ulama, karena Nabi Muhammad dan Al-Quran itu satu kesatuan. Kalau orang mau dekat dengan Tuhan, mau dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping dia itu mendalami Quran, harus mengenal sosok yang menerjemahkan Al-Quran dengan perilaku kehidupan nyata, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bisa ditepeki-tepeki itu, anak-anak jangan cuma diajari ngaji doang. Kalau pengen mentalnya terbentuk, akhlaknya terbangun. Gimana caranya? Bacain itu sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Al-Quran dan hidup Nabi Muhammad itulah orang bisa mendapatkan petunjuk menuju jalan-jalan keselamatan. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Di ayat yang lain, Bapak Ibu sekalian, tadi kita melihat Nabi Muhammad, ini kita belum masuk ke tema Isra Mi'raj lah, Bu. Belum masuk ini, baru pengantar doang. Pusing-pusing dah, terserah. Di ayat yang lain, saya begini Bu, kalau ceramah Bu, mau dimaklumi ya. Kebiasaan ngaji sama santri. Ya, moga penting kan? Ibu selama ini mungkin tidak pernah terbetik. Kenapa itu Nabi itu disebut sebagai Nabi? Enggak tahu jawabannya. Saya kasih tahu jawabannya. Kita belum bahas apa itu mukjizat dan kenapa mukjizat bisa jadi bukti kenabian. Baik. Di ayat yang lain menariknya apa? Tadi kita menyebut Nabi Muhammad sebagai cahaya. Di ayat yang lain, subhanallah, Al-Quranul Karim juga disebut sebagai cahaya.
Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian burhan mir rabbikum. Burhan itu artinya bukti yang sangat jelas dari Tuhan kalian. Wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan kami turunkan cahaya yang memberikan keterangan, yang memberikan kejelasan. Cahaya dalam ayat ini yang dimaksud adalah Al-Quran. Burhan yang disebut dalam ayat ini dalam arti bukti nyata adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut secara bergilir. Kadang Al-Quran disebut cahaya, Nabi Muhammad disebut sebagai cahaya. Itu bukti bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cerminan penjelmaan perwujudan dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya. Kalau mau tahu Quran dalam bentuk manusia yang berjalan setiap hari, jawabannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru sekarang kita lihat istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau disuruh ceramah, sebutkan Ustadz contoh keistimewaan Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Kita bisa selesai sampai zuhur, sampai jam 1. Ibu kuat atau enggak nih? Udah menghenyap tuh si ibu tuh, udah nggak kuat. Ya terserah. Saya udah terlanjur diundang kan? Ayo siap Bu. Lihat. Mari kita sekarang bahas ayat yang sering dikutip dalam Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Udah, baca sampai situ aja. Yang lain nggak usah dibaca dulu. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sampai situ aja dulu. Lihat. Ibu-ibu sekalian, dalam Quran kita banyak menjumpai kata subhana. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Subhan gimana tuh? Hina tumsun wa hina tusbihun. Banyak sekali kata subhana dalam Quran. Apa maksud subhana? Maha suci Allah. Maksudnya apa maha suci? Lihat. Disebut kata subhana dalam Quran, kalau disebut kata subhana, kata para ulama tafsir, itu biasanya sesuatu yang disebut setelah disertakan kata subhana, itu sesuatu yang agung, yang istimewa, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kadang-kadang Allah memulai sesuatu dengan subhana untuk menunjukkan keistimewaan, keagungan, dan ketidakbiasaan sesuatu yang disebut. Saking istimewanya. Soalnya begini Bu, kalau kita baca sejarah hidup Nabi, peristiwa Isra Mi'raj, diukur oleh orang zaman sekarang, ada manusia bisa menempuh perjalanan, kalau pakai onta 1 bulan, tiba-tiba bisa dalam 1 malam. Terus ngomong-ngomong itu sebetulnya bukan 1 malam Bu. Terjemahan dari kata lailan itu memang malam. Tapi lailan dalam bentuk nakiroh, lailan itu maknanya menunjukkan sedikit dari waktu malam. Jadi ibu jangan bayangkan Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj dari mulai Ba'da Isya sampai subuh. Enggak, sebentar doang. Sedikit dari waktu malam. Orang zaman sekarang kalau dengar kisah kayak begini apa coba bilangnya? Wah dongeng itu. Khurafat, dongeng, kisah-kisah, legenda itu. Bukan sejarah itu. Itu dongeng, gak mungkin. Gak masuk akal itu. Ada manusia bisa kayak gitu. Gak masuk akal. Makanya Allah memulai kejadian itu dengan ungkapan subhana. Untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang akan diceritakan ini sesuatu yang memang gak bisa dilakukan manusia biasa. Itu murni kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Isra Mi'raj adalah salah satu
Saya ulangi, salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukti gitu loh, bahwa ini manusia, bukan manusia biasa. Soalnya manusia biasa mah nggak ada yang bisa kayak begitu. Paling jauh terbang pakai pesawat, udah selesai gitu kan. Paling jauh manusia bisa keluar angkasa. Tapi bisa naik ke langit, kemudian ketemu malaikat, menerima perintah sholat, nggak ada yang bisa. Itu contoh Bu, namanya mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang luar biasa, ditampilkan oleh Allah sebagai bukti kenabian. Salah satunya adalah Isra Mi'raj itu. Makanya kita bilang Nabi Muhammad ini bukan manusia biasa. Beliau pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukjizat terbesarnya kalau selain Isra Mi'raj apa Bu? Kalau disebut mukjizat Nabi Muhammad. Kenapa Al-Quran sebut sebagai mukjizat? Saya tanya coba. Al-Quran tuh jadi mukjizat Ustaz karena bisa memberikan ketenangan. Lah, banyak sekarang bacaan-bacaan bisa memberikan ketenangan selain Quran. Dan itu bukan mukjizat. Quran itu bisa menjadi mukjizat karena apa misalnya? Coba jawaban Ibu. Kenapa Quran? Dan kita yakin nih bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul utusan Allah karena menerima Al-Quran. Kenapa? Kenapa Al-Quran bisa disebut sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting Bu, yang begini ini syahadat kita. Tapi selama ini kita karena yang beginian terus terang aja jarang dibahas loh Bu. Di momen-momen Isra Mi'raj Maulid Nabi yang beginian ini orang pada nggak suka. Padahal inilah sebetulnya yang paling penting dibahas di momen-momen seperti perayaan Hari Besar Islam itu. Memperkenalkan orang tentang dasar-dasar keyakinannya menyangkut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, Al-Quran disebut sebagai mukjizat dan bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena isi Al-Quran itu berisikan banyak hal. Sejarah masa lampau, kisah Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Bani Israel, Fir'aun, Musa. Dan ngomong-ngomong yang paling banyak disebutkan kisahnya dalam Quran bukan kisah kehidupan Nabi Muhammad. Kisahnya siapa coba? Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kisah sejarah yang paling banyak disebut itu bukan kisah sejarah hidup Nabi Muhammad. Kisahnya siapa yang paling banyak disebut? Bani Israel, Nabi Musa dan Fir'aun, itu yang paling banyak disebut. Coba aja baca Quran. Kalau Quran ini buatan Nabi Muhammad, saya kira yang paling banyak disebut di sana apa coba? Kisah pernikahan beliau dengan Sayyidah Khadijah, ya nggak? Nemu nggak Bu? Nemu nggak? Kisah lamaran beliau dengan Sayyidah Khadijah nemu nggak? Nggak ada. Kisah pernikahan beliau dengan Sayyidah Aisyah nemu? Nggak ada. Kisah ketika beliau sedih dalam 1 tahun karena kehilangan 2 sosok terkasihnya, pamannya Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah yang dikenal dengan tahun kesedihan. Ada nggak di Quran itu? Tidak ada. Kalau Quran buatan Nabi Muhammad, harusnya kisah yang paling banyak disebut kisah kehidupan beliau dong, ya nggak? Ternyata yang paling banyak disebutkan kisah Bani Israel. Karena kisah kehidupan mereka dengan nabinya Nabi Musa itu banyak mengandung pelajaran, dan pelajaran itu bisa kita jadikan pedoman untuk kehidupan kita sekarang. Itu contoh tuh Bu, bukti bahwa Quran bukan buatan beliau. Quran itu firman Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah Bani Israel, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Yusuf, penjelasan sorga, neraka, penjelasan tentang Tuhan, War-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul. Dijelaskan sifat-sifat Allah yang banyak. Padahal beliau ini tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar, tidak punya guru, tidak membaca, tidak menulis. Tidak membaca, tidak menulis, tidak sekolah, tidak berguru. Bisa menyampaikan kitab suci yang tidak mungkin ditulis kecuali oleh orang yang sudah belajar. Padahal beliau nggak pernah belajar. Dari mana beliau dapat semua itu? Kisah Nabi Adam itu dari mana dapatnya? Dari mana ada satu surat namanya surat Yusuf? Dikisahkan dari mulai beliau bermimpi sampai jadi raja di Mesir, sampai bapaknya bersujud, sampai saudara. Dari mana beliau tahu semua itu? Sementara nggak pernah belajar, nggak membaca dan nggak menulis. Otak kita mikir kan? Dari mana itu? Nggak mungkin hasil hayalan beliau. Karena tidak mungkin beliau yang menulis,
otomatis kita akan menyimpulkan, ya dari mana lagi kalau bukan dari penguasa alam semesta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahasa Al-Quran itu, saya belajar bahasa Arab, dulu diajarinya sama Ustadz Paong, belajar ilmu namanya ilmu balagoh. Ilmu balagoh itu ilmu sastra Arab, Bu. Kalau pengen tahu rasa bahasa Al-Quran, baca Al-Quran, rasanya mendalam ke hati, belajar ilmu itu tuh namanya ilmu sastra Arab. Sampai sekarang Bapak Ibu sekalian, Quran ini gaya bahasanya gak bisa ditandingi sama makhluk. Gak ada yang bisa bikin kitab kayak Quran tuh, gak ada yang bisa. Sampai detik ini. Sejak Nabi Muhammad diutus, sampai abad 14 setelah beliau wafat sampai sekarang, tidak pernah ada orang bisa bikin kitab kayak Quran. Artinya apa? Quran ini mustahil ditulis oleh seorang makhluk. Karena makhluk gak ada yang bisa niru gitu loh, paham gak Bu? Makhluk gak ada yang bisa niru. Kalau makhluk gak ada yang bisa niru, berarti kesimpulan dari mana itu? Itu berasal dari Sang Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu kita bilang Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Beliau utusan Allah, bukan manusia biasa. Subhana, supaya orang tidak ragu dengan kejadian istimewa ini, ada sosok manusia diperjalankan. Al-Quran menyebutkan kata asra. Asra itu bahasa Arab. Maknanya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia bukan jalan. Bukan jalan. Kalau sara yasri artinya jalan. Kalau asra artinya memperjalankan. Jadi kalau ada orang ragu, mana mungkin ada manusia bisa jalan kayak begitu ke langit. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang harusnya 1 bulan dengan kendaraan hewan, tiba-tiba dalam sekejap malam. Mana mungkin? Ya memang gak mungkin kalau manusia. Tapi Quran bilang apa? Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Bukan Nabi Muhammadnya yang jalan. Allah yang memperjalankan. Karena Allah yang memperjalankan, maka otomatis gak ada yang mustahil. Karena yang berjalan secara lahiriah ya Nabi Muhammad, tapi beliau tidak berjalan sendiri, beliau diperjalankan oleh kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak ada yang mustahil karena itu diperjalankan, bukan berjalan sendiri. Tuh lihat Quran tuh, kalau dibaca satu persatu gak ada orang yang harusnya ragu itu. Selama yang melakukan itu adalah Allah yang maha kuasa, maka tidak ada kemustahilan menyangkut hamba-hambanya. Subhanallah Ibu, itu kalau Ibu baca di surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi abdihi. Itu bahasa Arab, lihat Ibu, bi abdihi dengan hambanya. Ada kata hamba dan kata hamba itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hambanya ketika menyebutkan Nabi Musa, kan Nabi Musa juga pernah mengalami berkomunikasi dengan Allah itu. Walamma jaa Musa limiqatina, walamma jaa Musa limiqatina. Yang dinisbatkan kepada Allah waktu bercerita tentang Nabi Musa, miqatina, waktu perjumpaan dengan kami. Sementara ketika bicara Nabi Muhammad, yang dinisbatkan kepada Allah bukan waktunya, tapi sosok Nabi Muhammad itu sendiri. Untuk menunjukkan bahwa meskipun Nabi Musa pernah berkomunikasi dengan Allah, Nabi Muhammad pernah berkomunikasi dengan Allah, tapi derajat mereka beda. Semua Nabi adalah orang sempurna. Semua Nabi adalah orang mulia. Tapi dalam kemuliaannya mereka berbeda-beda. Ibu suka baca doa, Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan. Doanya siapa itu? Doanya siapa? Bagus, doanya Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah untuk datang ke Fir'aun. Mendatangi Rabbi syrah li, apa terjemahannya Ibu? Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Nabi Musa minta sama Allah dilapangkan dadanya. Tahu Nabi Muhammad apa yang disebutkan dalam Quran? Alam nasyrah laka sadrak. Tidakkah kami sudah melapangkan dadamu? Tanpa minta Allah sudah melapangkan dada beliau.
Nabi Musa harus minta dulu, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Menyangkut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bilang apa? Alam nashrah laka sadra. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Subhanallah. Nabi Muhammad itu adalah imamnya para nabi. Beliau adalah imamnya para nabi, bahkan sudah menjadi nabi sebelum nabi-nabi yang lain diutus menjadi nabi. Rasulullah itu pernah ditanya, mata kunta nabiyan ya Rasulullah. Rasulullah, engkau kapan menjadi nabi? Nabi Muhammad menjawab, kuntu nabiyan wa Adam bainar ruhi wal jasad. Aku sudah menjadi nabi, sementara Adam masih di antara ruh dan jasad. Penciptaan Nabi Adam belum selesai, beliau sudah menjadi nabi. Menjadi nabi bukan dengan fisiknya, menjadi nabi dengan ruhnya, di alam ruh. Sebelum alam jasad ada, sebelum Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Nuh, semua nabi diutus, ada namanya alam ruhani. Allah tuh menciptakan roh terlebih dulu sebelum menciptakan jasad. Di alam ruhani ini, nabinya para nabi adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udahlah, kebanyakan saya ceramah nih Bu, tanya jawab aja lah ya. Buyeng saya. Ya Bu, apa mau dilanjut Bu? Tuh kan, udah beda. Bu, mau dilanjut enggak? Lanjut, bener nih? Oke, siap. Lihat. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Karunia Allah yang besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, di mana beliau disanjung, disebut sebagai hambanya, diperjalankan, dan peristiwa ini tidak pernah dialami oleh nabi-nabi yang lain. Ini khusus diberikan kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu tahu sebelum Isra Mi'raj, Isra Mi'raj tahun berapa Bu? Isra Mi'raj terjadi tahun berapa? Kan pada bengong kan? Tahunnya 27 Rajab Ustaz. Ya udah, 27 Rajab. Tahun berapa itu? Iya, 57, 58 semuanya aja disebut. Isra Mi'raj itu terjadi setahun sebelum beliau hijrah. Oh, Nabi Muhammad di Mekah berapa tahun? Aing para ruguh lah. Berapa tahun Bu? Nabi Muhammad di Mekah. Tuh lihat. Isra Mi'raj kayak begini nih gunanya apa? Memperingati sesuatu yang memang penting buat agama kita. Bukan cuma ngelawak doang. Penting nih kayak gini Bu. Udah gitu suka ada orang bilang lagi, ngapain nggak ada Isra Mi'raj? Emang di zaman Nabi ada Isra Mi'raj? Mana Isra Mi'raj zaman Nabi? Perayaan. Perayaan Isra Mi'raj zaman Nabi ada Bu? Orang ngeriung-ngeriung pakai kue-kuehan begini, sahabat pernah ngadain beginian? Nggak ada. Maulid Nabi ada Maulid Nabi? Nggak ada. Bid'ah itu, sesat itu. Nggak ada contohnya itu zaman Nabi itu. Nih saya kasih tahu Bu. Dalil dari Al-Quran memperingati Isra Mi'raj, ya Maulid Nabi, ya nisfu Sya'ban, apalah terserah. Dalilnya dalam Al-Quran di surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur." Nih yang ini nih. Wadzakirhum bi ayyamillah. Wadzakirhum bi ayyamillah. Kalau ada orang bilang Isra Mi'raj, Maulid Nabi dan perayaan-perayaan sejenisnya itu gak ada dalilnya di Quran, nih saya kasih tahu, itu dalilnya Bu. Walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur wadzakirhum bi ayyamillah. Inna fi dzalika la ayati likulli sabarin syakur. Surat Ibrahim. Apa itu artinya? Kami telah mengutus Musa, Nabi Musa, diutus oleh Allah dengan tanda-tanda, dengan mukjizat-mukjizat, dengan bukti-bukti. Nabi Musa disuruh oleh Allah berpesan melakukan dua hal untuk kaumnya. Disebutkan dalam ayat ini. Satu, tugas Nabi Musa itu apa? An akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur. Apa itu artinya Bu? Mengeluarkan umatnya dari kegelapan menuju cahaya. Ngomong-ngomong kegelapan dalam Quran itu disebut dalam bentuk jamak, dhulumat.
Tapi kalau cahaya bentuknya tunggal, nggak ada istilah cahaya-cahaya atau anwar, nggak ada itu di Quran. Adanya nur. Subhanalladzi gimana surat Al-An'am? Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dzulumati wan nur. Dzulumat jamak, kegelapan tuh bentuknya jamak. Karena emang kegelapan itu banyak contohnya. Ya sekarang tuh ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, ya nggak Bu? Ya kan, fitnah zaman sekarang banyak sekali kan? Itu begitu. Kegelapan dari itu banyak sekali. Ya ada kekufuran, ya ada kemunafikan, ya ada kemusyrikan, ya ada bid'ah, macam-macam. Tapi cahaya selalu dalam bentuk tunggal. Sebagai bukti bahwa kebenaran itu hanya ada satu. Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akan membahas, lihat. Al-Quran menyebut Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah supaya mengeluarkan kaumnya dari kegelapan menuju cahaya. Artinya dari kesyirikan, kekufuran menuju jalan keimanan. Yang kedua, baca terjemahannya Bu, itu di HP ada. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِلَّهِ. Peringatkan mereka. Ingatkan mereka tentang hari-hari Allah. Terjemahannya begitu, ya enggak? Maksudnya apa hari-hari Allah? Kenapa disebut hari-hari Allah? Ulama menjawab, hari-hari Allah yang dimaksud adalah al-waqa'i al-azimah. Kejadian-kejadian besar di mana kekuasaan Allah itu sangat nampak secara jelas. Jadi yang dimaksud dengan ayyamillah, hari-hari Allah adalah hari atau momen di mana Allah menampakkan kekuasaannya, kemahamutlakan kekuasaannya kepada hamba-hambanya, kepada para nabinya. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, itu hari agung atau bukan? Hari agung. Hujan gede banget ini. Gede banget hujan. Ditutup, silakan ditutup Pak. Nabi Muhammad lahir itu pada hari yang agung, karena kalau beliau nggak lahir kita nggak bakal jadi muslim sekarang. Berarti memperingati hari Nabi Muhammad, hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai nggak dengan ajaran Al-Quran itu? Nabi Musa diperintahkan, ingatkan itu kaummu dengan hari-hari Allah, hari-hari di mana Allah menampakkan kekuasaannya, menampakkan nikmatnya, karunia-Nya kepada orang-orang pilihannya. Hari lahir Nabi, Isra Mi'raj. Apalagi yang kita peringati itu? Nuzulul Quran. Nanti kalau Ramadan tuh. Itu ayyamillah. Itu hari-hari di mana Allah menampakkan rahmat, kuasa, karunia-Nya kepada Rasul-Rasulnya. Jadi kalau memperingati hari raya besar Islam, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzulul Quran, itu Quran memerintahkan begitu. Kalau seandainya memperingati hari-hari mulia itu bid'ah dan haram, mustahil Allah memerintahkan Nabi Musa, betul nggak? Ya masa Nabi disuruh pakai bid'ah? Masa Nabi disuruh melakukan bid'ah? Allah bilang sama nabinya, ingatkan kaummu menyangkut hari-hari Allah. Itu Nabi Musa disuruh kayak begitu. Ya kan itu Nabi Musa Ustaz. Nabi Musa buat kaumnya, ya sama berlaku untuk kita juga. Karena kenapa? Kata Quran bilang apa? Inna fi dzalika laayat likulli sabarin syakur. Karena dalam hari-hari itu ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda bagi orang-orang yang bersabar dan pandai bersyukur. Ibu tahu bagaimana Isra Mi'raj menjadi tanda bagi orang bersabar? Saya mau cerita. Nabi Muhammad itu sebelum Isra Mi'raj, di tahun 10 kenabian, beliau itu ditinggal oleh dua sosok terkasihnya. Pertama sosok yang melindungi beliau di rumah, namanya Sayyidah Khadijah. Yang kedua sosok yang melindungi beliau di luar rumah, namanya Abu Thalib. Yang punya anak kemudian siapa? Abu Thalib itu anaknya siapa Bu? Tuh pada diam. Abu Thalib anaknya siapa? Ya Abdullah Maya. Bukan, Abdullah itu saudaranya Abu Thalib. Abdullah, Abu Thalib, ayahnya satu, namanya Abdul Muttalib. Berarti Abdul Muttalib siapanya Nabi itu? Kakek, ya kan? Ayahnya Nabi sama Abu Thalib saudaraan. Berarti siapanya Nabi Abu Thalib? Paman. Lahirlah sosok mulia dari Abu Thalib ini, siapa namanya?
Tuh, pada bingung. Ali bin Abi Thalib, Ibu. Ali bin Abi Thalib nikah sama putri Nabi namanya Fatimah, punya anak namanya punya anak namanya Hasan Hussein. Ada satu lagi anak perempuan Sayyidina Ali yang gak banyak disebut. Tahu siapa namanya? Namanya Zainab. Bukan Zainab putri Nabi. Zainab anaknya Sayyidina Ali. Zainab namanya. Makamnya ada di Mesir. Itu kalau ibu datang ke Mesir, karena saya tinggal di sana, makamnya Sayyidah Zainab itu nggak pernah sepi dari mulai pagi sampai malam. Itu anaknya Sayyidina Ali yang lari ke Mesir dan wafatnya di sana. Julukannya itu Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Saking dermawannya. Berarti siapanya Nabi ini, Sayyidah Zainab ini? Bukan sepupu tuh, Bu. Kan anaknya beliau Sayyidah Fatimah melahirkan Sayyidah siapa? Cucu. Kan taunya orang Hasan Hussein doang. Nah, ada cucu Nabi perempuan namanya Zainab. Namanya Zainab, cucunya Nabi itu. Oke, anak perempuan Nabi ada berapa? Ini beginian-beginian harusnya dibahas di Isra Mirajnya. Maulid Nabi bahas beginian nih. Lo dikira nggak penting? Penting. Anda selama ini bersyahadat ngaku sebagai pengikut Nabi Muhammad, hidup pribadi aja nggak tahu. Beliau itu tidak dikaruniai keturunan kecuali melalui 2 orang istri. Sebetulnya yang nomor 2 bukan istri, namanya Jariyah, namanya budak perempuan pemberian Raja Muqawqis, Raja Mesir waktu itu. Istri yang asli itu Sayyidah Khadijah. Maria Al-Qibtiyah itu tidak termasuk kategori Ummahatul Mukminin. Tapi meskipun begitu orang mulia. Karena dari Maria Al-Qibtiyah lahir seorang anak laki-laki namanya Ibrahim. Anak-anak beliau semuanya dari Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah melahirkan berapa anak, Bu? Berapa anak? Lalola. Loading. Ya, cari aja Bu nantilah ya. Cari aja. Itu pengetahuan dasar, Pak. Pengetahuan dasar. Subhanallah. Itulah kehidupan kita sekarang. Banyak seremoni, banyak ibadah, tapi pengetahuan tidak di-upgrade. Akhirnya begitu. Tidak mengenal. Harus ngapain saya beragama ini? Ya begitu. Muncul pertanyaan harus ngapain, kenapa, dan bagaimana. Karena emang selama ini kita kurang mengenal kehidupan Nabi kita sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Qasim Abdullah Ibrahim. Itu anak Nabi. Yang Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah itu dulunya pemberian Raja Mesir Muqawqis. Nabi itu mengirim ketika udah sampai dakwahnya sudah tersebar luas, ngirim surat ke raja-raja, Raja Persia, Raja Romawi, termasuk Raja Mesir namanya Muqawqis. Raja Persia, Kisra, Raja Persia datang surat Nabi, suratnya disobek. Siapa sahabat yang bawa surat Nabi ke Raja Persia itu? Abdullah ibn Abi Hudzafa. Itu yang bawa surat Nabi. Dirobek sampai berita itu kepada Rasulullah. Suratnya disobek. Padahal suratnya isinya berisikan ajakan kebaikan. Hanya sebatas sengaja untuk masuk Islam, selesai, gak maksa. Disobek suratnya sampai beritanya ke Nabi Muhammad. Nabi bilang apa? Mazzaqallahu mulka. Semoga Allah merobek kerajaannya. Subhanallah. Di kemudian hari, di tangan seorang panglima besar namanya Khalid ibn Walid. Kemudian ada lagi peperangan Qadisiyah. Panglimanya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ada Muthana ibn Haritha. Ada Qaqa ibn Amr. Mereka berperang melawan Persia. Rajanya terbirit-birit. Gak ada sisa itu Persia itu. Sesuai dengan nubuat Nabi waktu itu. Suratnya dirobek, Nabi bilang semoga Allah merobek kerajaannya. Dan benar, Bu. Persia, Romawi semuanya hilang itu. Di zaman kekhilafan Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman. Subhanallah. Itu sebagai bukti itu. Bahwa beliau diberitahu hal-hal gaib oleh Allah. Karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya anak perempuan 4. Siapa itu? Fatimah paling akhir, Bu. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Ini nih, 3 anak ini semuanya meninggal waktu Nabi masih hidup. Ibu ada yang kehilangan anak gak, Bu? Ada yang udah pernah kehilangan anak gak?
Kalau punya teman punya kehilangan satu anak, coba tanya sama teman ibu, gimana rasanya kehilangan satu anak? Satu anak, kehilangan satu anak. Nabi kehilangan semua anaknya ketika beliau hidup kecuali satu. Anak laki-lakinya wafat dalam keadaan balita. Karena nggak ada nabi setelah beliau. Kalau anaknya dewasa, bisa-bisa jadi nabi setelah beliau. Kan begitu. Bani Israel kan nabi-nabinya begitu. Nabi Yakub wafat, punya anak namanya Yusuf. Yusufnya jadi nabi. Kan begitu. Anak laki-laki beliau yang kecil-kecil semuanya diwafatkan oleh Allah. Putri-putri beliau Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum semuanya wafat ketika beliau hidup, dikuburkan dengan tangan beliau sendiri. Kehilangan anak semuanya ketika beliau hidup. Satu-satunya putri beliau yang bertahan hidup adalah Sayyidah Fatimah, itu pun bertahan cuma 5-6 bulan. Sekitar setengah tahun setelah Nabi wafat, beliau juga wafat. Meninggalkan Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali sangat kehilangan besar menyangkut istrinya itu. Di tahun 10 kenabian terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan, yaitu hilangnya atau wafatnya Abu Thalib paman Nabi dan Sayyidah Khadijah di tahun yang bersamaan. Tentu bulannya beda, harinya beda, tapi di tahun yang bersamaan. Mengalami kesedihan, mengalami penderitaan. Lihat Bu, apa pelajaran berharga? Terakhir sebelum saya tutup. Apa pelajaran berharga dalam peristiwa agung Isra Mi'raj itu? Kalau kita lihat, Nabi sebelum dimuliakan oleh Allah dengan peristiwa agung ini, mengalami penderitaan berat. Mengalami kehilangan berat. Mengalami kesedihan mendalam dalam hidupnya. Kemudian setelah keduanya wafat, Nabi hijrah ke kota namanya Thaif. Soalnya begini, ketika Sayyidah Khadijah wafat, Abu Thalib wafat, Abu Thalib ini yang suka melindungi Nabi, pelindungnya hilang. Pelindungnya hilang, otomatis apa? Orang-orang kafir semakin kurang ajar kepada beliau. Akhirnya demi memperlancar dakwah Islam, beliau memutuskan hijrah ke kota Thaif. Di kota Thaif bukannya diterima, dan di kota Thaif itu nggak cuma sehari 2 hari. Itu ada yang mengatakan 20 hari, ada yang mengatakan 1 bulan, lama di Thaif itu. Jalan kaki bersama pembantunya Zaid ibn Haritha berdua. Ibu pernah umroh kan? Dari Mekah ke Thaif jauh kan Bu? Nabi Muhammad dulu jalan kaki dari situ ke Thaif. Ingin apa? Ingin menyebarluaskan dakwah Islam di sana. Apa yang terjadi di Thaif? Ketemu sama 3 orang. 3 tokoh pembesar Thaif. Wah, pokoknya ceritanya panjang lah. Setelah ketemu 3 pembesar Thaif, semuanya menghinakan Nabi. Ada yang saya bilang begini, kamu terlalu rendah Muhammad untuk dijadikan sebagai utusan Tuhan. Ada yang bilang begitu, mengejek. Ada yang mengejek, menghina, pokoknya disambut dengan sambutan yang sangat tidak layak. Di suatu hari Nabi Muhammad itu di kota Thaif, datang anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, orang se-RT, se-RW, kira-kira begitu ya. Sekampung Thaif itu, semuanya berkumpul, beliau di tengah-tengah dilempari bebatuan. Sampai-sampai kakinya berdarah. Zaid ibn Haritha tidak tega melihat kaki beliau berdarah, akhirnya sampai nunduk menghalangi dengan kepala beliau. Sampai kepalanya Zaid juga pecah. Bukan pecah, terluka. Kepala Zaid terluka. Disiksa sama orang-orang Thaif. Yang kemudian melafalkan doa yang sangat terkenal, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man, dan seterusnya. Setelah beliau mengalami penderitaan, di Mekah ditolak, di Thaif ditolak. Bumi mau ke kanan ke kiri sudah tidak ada harapan. Allah lapangkan jalan Nabi Muhammad, diangkat ke langit, diberikan karunia yang tidak pernah, saya ulangi, tidak pernah diberikan kepada nabi manapun. Termasuk Nabi Adam, Idris, tidak pernah ada yang bisa mengalami itu. Naik ke suatu tempat namanya Sidratul Muntaha, itu tempat yang tidak pernah didiami oleh makhluk manapun. Tidak malaikat, tidak seorang nabi, gak ada yang bisa ke situ. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala kadang-kadang memberikan karunia besar setelah menguji kita dengan ujian yang besar. Orang beriman kalau dapat ujian besar harusnya tidak putus asa, karena di balik kesusahan
pasti selalu ada karunia dan kemudahan. Di balik penderitaan pasti ada kebahagiaan, di balik kesedihan pasti ada kegembiraan dan karunia dari Tuhan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.